Kabar duka kembali datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, Praka Riko Pramudia, gugur setelah hampir sebulan menjalani perawatan intensif di Beirut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengaku sudah memberikan upaya medis terbaik untuk almarhum. Namun karena luka berat akibat ledakan proyektil, nyawa Riko tak terselamatkan. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Berbagai langkah medis telah diupayakan, namun akibat kondisi luka yang cukup berat, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan pengorbanan almarhum bagi perdamaian dunia. Merespons peristiwa yang kembali menimpa pasukannya, UNIFIL kembali menegaskan serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, PBB telah merilis hasil penyelidikan awal insiden yang terjadi tanggal 29 dan 30 Maret. Menurut PBB, insiden pada 29 Maret disebabkan oleh tembakan tank Israel. Sementara insiden pada 30 Maret disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah. As previously shared, preliminary findings of the investigation indicate that a shell fired from an Israeli Merkava tank struck a UNIFIL position, leading to the death of the peacekeepers. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and, where appropriate, prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Dengan wafatnya Riko, jumlah personel Indonesia yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya, 3 prajurit yang lebih dulu gugur adalah Praka Farisal Ramadan, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Seluruhnya gugur saat meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Meski pemerintah Indonesia sudah mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh dan akuntabel atas insiden tersebut, keputusan negara untuk tetap mengirim TNI ke wilayah konflik dinilai sebagian pihak perlu dipertimbangkan kembali. Tim Liputan Kompas TV. Dengan gugurnya Praka Riko, jumlah personel Indonesia yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Lalu desakan dan tindakan proaktif apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong PBB membuka hasil investigasinya atas gugurnya personel di UNIFIL yang ada di Lebanon. Sudah bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsur Rizal. Deng Ical, selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Ical, ketika pasukan yang gugur sudah 3 orang, Istana saat itu menjanjikan ada evaluasi. Beberapa hari lalu Kementerian Luar Negeri bilang akan memastikan melanjutkan mandat sampai akhir tahun. Dengan pasukan yang gugur bertambah jadi 4 orang, apakah menurut koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sudah bulat tetap melanjutkan mandat atau harus ada evaluasi lanjutan? Ya Mbak Cindy dan semua yang mendengar, yang pertama kita ingin sampaikan duka cita yang mendalam dan kita sudah membicarakan ini secara lebih intensif untuk memastikan bahwa peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terjadi ke depannya. Ada nota diplomatik yang kita kirimkan dan kita juga ingin menuntut kepada PBB untuk menguatkan regulasi terutama untuk pengiriman peacekeeper. Tetapi yang paling penting di sini adalah kategori dari pelanggaran ini yang sudah pasti menjurus ke arah kriminal atau kejahatan perang. Dan tentu ini ada sanksi yang seharusnya luar biasa karena ini bukan cuma sekali ini, berkali-kali dan tentunya ini menjadi presiden buruk bagi pasukan perdamaian yang lain. Tetapi kami juga berpendapat bahwa pengiriman pasukan perdamaian ini adalah sebuah kehormatan besar bagi bangsa dan negara dan semua prajurit TNI itu sangat menginginkan itu dalam pengertian
siap untuk dikirimkan kemana saja untuk menjaga perdamaian, karena ini juga adalah bagian dari amanah konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga yang ingin kita tegaskan bahwa pasukan perdamaian ini dikirimkan pasukannya, dan Indonesia alhamdulillah sampai hari ini Dan Ical, kami coba sambungkan lagi dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsul Rizal. Dan Ical? ya Mbak. Oke. Dan Ical, Ya, Mbak. tapi dengan Nah, Deng Ical, tapi dengan kondisi kita juga harus tetap memprioritaskan keselamatan dari pasukan yang dikirimkan. Apakah perlu sebenarnya opsi penundaan penugasan pasukan kita ke sana? Apakah sebenarnya ada sanksi kalaupun kita melakukan penundaan itu? ya, sangat perlu. Kalau sanksinya nggak ada. Tetapi sekali lagi bahwa pengiriman itu tidak semua negara atau tidak semua pasukan itu diberikan kehormatan untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Dan itu yang menjadi pertimbangannya. Sehingga keputusan kita untuk sementara ini adalah memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada Republik Indonesia ini diselesaikan sampai 31 Desember 2026. Di samping itu kita menuntut perlakuan yang berbeda. Peningkatan standar pengamanan untuk pasukan kita, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh pasukan UNIFIL. Yang kedua yang kita minta adalah bahwa PBB ini mengambil inisiatif untuk segera melaporkan, termasuk Indonesia juga, untuk melaporkan kepada majelis atau International Criminal Court di Den Haag. Bahkan kita juga minta untuk dilaporkan di International Court of Justice, karena ini adalah sebuah pelanggaran berat dalam konteks hukum humaniter internasional. Sehingga ke depannya PBB dan lembaga-lembaga multinasional lainnya perlu untuk meninggalkan rule of engagement, dalam pengertian harus ada standar yang lebih jelas dan sanksi yang lebih keras terhadap negara-negara pelanggar dari komitmen-komitmen dan aturan-aturan termasuk di resolusi 1701 di Lebanon. Tapi Ya, Mbak kalau Sindi. Anda melihatnya sebenarnya kecaman yang dilakukan oleh Indonesia kepada serangan serangan Israel, dan juga apa yang kita desak kepada PBB untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, sudah optimal belum atau masih kurang keras, kurang tegas? Dalam konteks PBB, Dewan Keamanan PBB itu sudah cukup optimal. Tetapi kita juga masih bisa menggunakan jalur lain. Salah satunya itu adalah ICC tadi dan ICG. Kemudian kita akan menggunakan seluruh alat-alat diplomasi yang kita punya. Oleh karena itu kita Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB juga akan berusaha untuk memasukkan dalam agenda sidang, sehingga ke depannya peristiwa seperti ini dijadikan juga sebagai salah satu peristiwa yang memang dikategorikan sebagai pelanggar HAM, sehingga ke depannya sanksinya menjadi lebih komprehensif, termasuk kita meminta seluruh negara-negara anggota ICC dan ICJ itu untuk memutuskan bahwa siapapun yang bertanggung jawab di situ dikategorikan sebagai penjahat perang. Jadi Netanyahu sendiri sudah diputuskan untuk menjadi penjahat perang dan itu berlaku di semua negara ICC. Jadi ke depannya kita mendorong supaya ICC dan ICJ ini lebih proaktif untuk menjalankan sanksi terhadap apa yang sudah diputuskan, bahkan kalau memungkinkan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga transnasional lainnya, diantaranya juga Interpol, sehingga setiap pelanggar HAM atau pelanggar kejahatan perang itu mendapatkan sanksi di semua negara anggota Interpol ke depannya. Kita minta supaya nota diplomasi Indonesia itu bergerak ke arah sana. Oke, kalau itu yang bisa kita lakukan ke pihak Ya, luar. Mbak. Tapi kalau untuk penguatan regulasi yang sempat Ya, Anda Mbak. singgung, penguatan regulasi untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi, apa yang bisa kita lakukan di dalam negerinya? Kalau dalam negeri ini alhamdulillah Kementerian Luar Negeri, kemudian Panglima TNI juga sudah berkomitmen untuk meningkatkan standar keamanannya. Jadi ada SOP baru yang mungkin akan kita terapkan nanti pada pengiriman berikutnya sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana menguatkan kekuatan atau kemampuan survive dari teman-teman saudara-saudara kita yang akan ditugaskan ke luar negeri, terutama untuk standar-standar atau paling tidak safety tool yang personal, yang sifatnya personal sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Iya. Oke. Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih akan kembali dengan informasi